Bicara tentang cryptocurrency di tengah begitu banyaknya ketidakpastian yang ada di ekonomi global. Kita tahu Pak, nih ada Trump ini baru-baru saja minggu lalu, tapi memang kebijakan-kebijakan ini kalau kita lihat sangat-sangat memberikan dampak volatil tersendiri terhadap proyeksi makroekonomi yang ada di dunia. Karena ketika diterapkan tarif resiprokal dalam minggu lalu, kemarin tiba-tiba ditunda 90 hari. Tapi China malah ditinggikan menjadi 145%. Nah, apakah dampak dari ketidakpastian yang ada dari regulasi ekonomi Amerika Serikat ini berpengaruh juga terhadap pergerakan harga Bitcoin dan aset kripto lainnya sejauh ini? Kita bicara pengalaman ya. Iya. Kejadian ini sebetulnya terjadi juga pada waktu periode pertama Trump. Oh, pada saat periode pertama. Ya, jadi sekitar, saya lupa, bulan Maret juga di tahun 2019 atau 2018 ya. Beliau melakukan hal yang sama. Waktu itu juga pengenaan tarif 25% terhadap produk-produk baja Cina. Dan setelah itu diterapkan, kripto juga terjadi goncangan, tapi orang malah memilih kripto sebagai safe haven. Jadi harga kripto setelah itu malah naik waktu itu di tahun 2019 kalau tidak salah. Jadi kebijakannya bulan Maret sama seperti tahun ini. Dan kemudian kriptonya malah naik karena orang-orang malah mencari safe haven dan salah satu yang dipilih adalah Bitcoin. Dan itu juga terjadi tahun ini. Jadi walaupun kemarin sempat jadi gonjang-ganjing turun naik, tapi pada akhirnya orang akan memilih kripto khususnya Bitcoin ya. Kenapa? Karena emas harganya sudah 3.000-an. Sudah terlalu tinggi untuk orang beli. Gitu. Terlalu jadi mature ya, terlalu Pak, mature. Dan kemudian mereka pilihannya adalah Bitcoin. Karena bukan kemarin, SBN justru, bukan bonds. Kita bicara internasional ya. Iya, jadi ya, mereka malah memilih safe haven-nya di Bitcoin. Dan harga Bitcoin kemarin sempat turun ke 74.000. Pada sebelumnya sempat ke 97 kan. Kemudian gara-gara Trump memberlakukan tarif, harga Bitcoin turun ke 74, tapi itu nggak lama. Sehari kemudian hari ini sudah 80 ribuan kembali gitu. Jadi ini blessing in disguise ya. Jadi walaupun ada perang tarif, pada akhirnya ini malah positif buat kripto. Dan hal lain lagi yang kenapa menarik buat kripto, pemerintah Trump ini kan fully support kripto kan. Safrina lihat. Republicans lah in general. Ya, jadi si Trump sendiri pro kripto, Elon Musk pro kripto, itu orang kepercayaannya kan. Kemudian Trump juga sudah mengganti ketua SEC-nya dengan orang yang pro kripto. Paul Atkins itu orang pro kripto. Dia komisioner SEC sebelumnya di zamannya Bush. Sekarang kemarin ditarik lagi oleh Trump untuk mengepalai SEC. Selama ini SEC terkenal anti kripto. Artinya kebijakan SEC selama ini sangat anti terhadap kripto. Trump nggak mau dia ganti dengan Paul Atkins yang memang orang pro kripto. Ini membuat sentimen positif bagi industri kripto di Amerika. Jadi Anda memang melihatnya justru ketika orang melihat keadaan yang semakin tidak pasti di keadaan makroekonomi global, tentunya mereka akan beralih ke safe haven. Dan ternyata salah satu safe haven komoditi yang dianggap itu adalah cryptocurrency. Iya, Bitcoin ya. Kita nggak bicara cryptocurrency kan banyak, mungkin 20 ribuan ada, tapi Bitcoin ya. Karena itu yang dianggap safe sekarang. Menarik Pak. Tadi kan juga kalau kita lihat pada 1 April transaksi dari Bitcoin itu di $100-an miliar tadi ya kalau saya bacakan, dan dalam waktu 9 April dalam waktu seminggu saja itu naik hampir 150%. Berarti itu ya fenomena yang Anda lihat. Iya, betul. Oke, menarik. Pada 2018 itu ketika Trump menerapkan tarif impor untuk aluminium gitu. Baja ya, aluminium ya. Itu juga menjadi salah satu dulangan emas untuk Iya. Jadi saya melihat jangan-jangan seperti gonjang-ganjing sekarang, jangan-jangan Trump memang sengaja untuk bikin kripto volatile supaya orang bisa masuk. Karena dia pernah tweet di tanggal 4 April kemarin, it's time to buy. Dia nggak spesifik sebut itu kripto atau saham, tapi knowing dia pro kripto, artinya dia memberi waktu buat kita untuk serok kripto. Jadi pada waktu kripto jatuh ke 74.000 itu banyak orang yang masuk di situ, dan habis itu Bitcoin naik lagi gitu. Jadi dan ini terjadi di Amerika bahwa ada dugaan
Trump ini melakukan market manipulation dengan bikin isu tarif, semua harga jatuh, kemudian tiba-tiba dia buy on weakness naik lagi deh. Buy on weakness ya, tiba-tiba dia bilang nggak jadi ditunda, kemudian harga naik gitu. Itu si Elon Musk sudah untung berapa? 300 billion ini. 300 miliar US dollar kan untung dari pembelian waktu jatuh kemudian dijual pada untung. Dan ya itu bisa diartikan ini is it market manipulation or not gitu. Karena dia melakukan, ya siapa sih yang nggak percaya dengan omongan Trump gitu. Begitu dia ngomong A, orang pada takut, kemudian nggak lama setelah itu dia koreksi lagi, harga naik. Oke. Pak Hamdi, kita kembali kepada fundamental gitu ya Pak ya. Di kesempatan kali ini kan tentunya kita tuh biasanya selalu ingin mengeducate audiens dari CNBC Indonesia untuk lebih tahu bentuk-bentuk investasi apapun, diversified dan lain-lainnya. Nah, banyak yang bilang investasi di cryptocurrency, apapun itu Ethereum, apa Bitcoin dan lain-lain semuanya itu sangat risky karena tidak memiliki underlying assets gitu ya. Tapi justru seperti yang Anda sampaikan, di tengah situasi ekonomi yang sangat volatil, orang malah melihat Bitcoin itu sebagai safe haven. Iya, gitu. betul. Ya. Nah, apa yang Anda ingin sampaikan? Narasi-narasi mengenai tidak ada underlying aset dan lain-lain. Karena pada kenyataannya tetap begitu banyak sekali peminat untuk Bitcoin, cryptocurrency lain. Saya balik pertanyaan, Safrina percaya US dollar nggak? Percaya US dollar. US dollar ada underlying-nya nggak? Itu karena basic fundamental asset. Apa underlying-nya apa? Tidak ada, itu currency. Nggak ada kan? Sama. Kripto itu adalah currency, jadi tidak ada underlying-nya. Sama kayak rupiah, sama kayak US dollar gitu. Kenapa orang mau beli? Karena orang percaya dengan value mata uang itu gitu. Jadi kalau ditanya, jadi karena ini currency memang tidak ada underlying jadi jangan asset. bandingkan kripto dengan saham. Investasi, itu dua equity. ya nggak bisa dibandingin karena kripto itu adalah cryptocurrency asli ya waktu awal keluarnya kripto gitu. Bagaimana nanti jika ada CBDC Pak atau Central Bank Digital Currencies nanti ke depannya, kan banyak sekali negara-negara lainnya yang ingin mengeluarkan CBDC. Kemarin China sudah, beberapa negara lainnya. Nanti juga Bank Indonesia katanya ingin bikin currency digital dari Bank Indonesia. Apakah itu akan membuat cryptocurrency atau Bitcoin sendiri memiliki pesaing yang cukup kuat dengan ada currency digital? Saya kira enggak ya, karena kan kayak rupiah currency, rupiah digital itu adalah esensinya adalah rupiah yang di digitalize. Jadi bukan kripto, dia bukan kripto, tapi rupiah yang di digitalize. Dan bedanya adalah rupiah itu kan hanya adalah mata uang satu negara, sedangkan kripto itu sifatnya universal, global, jadi borderless, gitu, nggak ada batas. Jadi dimanapun digunakan nilainya sama gitu. Oke, jadi dari regulasinya juga berbeda. Beda. Gitu ya. Karena rupiah digital atau yuan digital itu adalah fiat money yang kemudian di digitalize, beda dengan kripto. Oke.